Hai Sobat ASN, saya Anissa Rulisani, peserta Latsar CPNS Kabupaten Ciamis tahun 2022, Angkatan 1, Kelompok 1, NDH 06. Saya terampil penguji kendaraan bermotor dan saya bertugas di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, tepatnya di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Berikut adalah isu-isu yang sering ditemui di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Ciamis. Yang pertama, masih ditemukannya praktek percaloan. Yang kedua, ditemukannya tanda bukti lulus uji palsu. 3, kurangnya tenaga penguji sesuai dengan kompetensi penguji. 4, alat yang masih belum terintegrasi antara alat uji dengan sistem terkait hasil uji. 5, belum adanya sistem pembayaran secara online. Dan 6, belum adanya sistem booking online. Pendahuluan. Dalam perwujudan perkembangan birokrasi dan revolusi, perlu dilakukan identifikasi isu, baik secara lokal maupun sesuai dengan tupoksi kerja di instansi kerja. Hal ini dilakukan agar bisa dilakukan pengembangan, baik dalam hal kualitas pelayanan maupun dalam hal adaptif terhadap perkembangan zaman. Isu-isu perlu dianalisis untuk mengetahui isu mana yang bersifat urgensial, sehingga bisa dilakukan perbaikan bertahap. Isu adalah suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Berikut merupakan deskripsi dan identifikasi isu. Yang pertama, masih ditemukannya praktek percaloan dalam proses pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Yang kedua, ditemukannya tanda bukti lulus uji yang palsu. Bukti lulus uji yang dulunya berupa buku seringkali ditemui buku bukti lulus ujinya palsu. Maka dari itu dibuat bukti lulus uji elektronik sehingga meminimalisir pemalsuan dokumen. Dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ciamis melakukan solusi dengan ikut serta menerapkan tanda bukti lulus secara elektronik. Nomor 3, kurangnya tenaga teknis menguji kendaraan bermotor. Seperti yang dapat dilihat dari struktur organisasi yang ada, bahwa UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Ciamis masih kekurangan tenaga teknis penguji kendaraan bermotor tingkat 5, penguji pemula, dan pembantu penguji sesuai dengan tingkatan penguji yang ada. Karenanya tidak bisa dilakukan pengujian untuk kendaraan khusus karena hanya penguji tingkat 5 saja yang boleh melakukan pengujian terhadap kendaraan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri 156 tahun 2016 tentang kompetensi penguji kendaraan bermotor. 4, alat uji yang masih belum terintegrasi dengan sistem. Di UPTD PKB Kabupaten Ciamis masih belum mengintegrasikan data hasil pengujian dari alat ke sistem, sehingga hasil pengujian harus diinput secara manual. Ini membuat hasil pengujian menjadi tidak real time dan rawan terjadi kesalahan. 5, sistem pembayaran yang belum menyediakan pilihan secara non-tunai. Sekalipun telah diterapkan peraturan tentang pembayaran non-tunai, namun pembayaran dilakukan dengan tetap datang langsung dan melakukan pembayaran ke loket Bank BJB yang telah tersedia. 6, belum adanya sistem booking atau pendaftaran online. Di UPTD Pengujian Kabupaten Ciamis belum diterapkan sistem pendaftaran melalui online atau secara jarak jauh, sehingga wajib uji masih harus datang langsung ke lokasi. Ini masih jauh dari segi efisiensi dan efektivitas. Dengan adanya sistem pendaftaran online memudahkan wajib uji sehingga bisa melakukan pendaftaran dari jauh-jauh hari tanpa harus datang ke lokasi. Selanjutnya adalah teknik tapisan isu. Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa isu yang akan dibahas adalah isu mengenai masih ditemukannya praktek percaloan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Ciamis. Selanjutnya saya mengambil teknik fishbone. Dari sejumlah isu yang telah dianalisis melalui teknik tapisan dengan dibantu kriteria AKPK, selanjutnya dilakukan analisis mendalam dengan teknik fishbone. Strategi penyelesaian isu. Penyebab maraknya praktek calo di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Ciamis yaitu dikarenakan pengaruh dari orang lain mengenai keterangan bahwa jika mengujikan kendaraan lewat calo pasti akan lulus. Lalu kurangnya sosialisasi sehingga kurangnya pemahaman masyarakat mengenai larangan menggunakan jasa calo dalam melakukan pengujian. Dan terakhir, belum diterapkannya sistem pelayanan yang terintegrasi secara penuh dan satu jalur sehingga monitor pelaksanaan pelayanan menjadi kurang. Dampak yang akan terjadi apabila tidak dilakukan penanganan adalah sebagai berikut. 1. Semakin meningkatnya praktek calo yang ada. 2. Semakin berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi. Dan 3. Munculnya opini buruk mengenai kinerja instansi.
Selanjutnya adalah rekomendasi pencegahan dan penanganan atas praktek calo. Yang pertama, melakukan sosialisasi tentang dilarangnya melakukan pengujian melalui calo, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa akan ada sanksi yang tegas jika melakukan pengujian menggunakan calo, dan yang terakhir merekomendasikan untuk penerapan pelayanan sistem satu jalur atau drive-thru. Sistem pelayanan satu jalur atau drive-thru adalah salah satu upaya untuk menekan gerak calo dan dapat mengefisiensikan waktu pelayanan karena supir tidak harus turun dari kendaraan untuk melakukan pendaftaran. Dengan adanya sistem satu jalur ini dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kembali terhadap kinerja unit pengujian. Berikut merupakan salah satu contoh gambaran tata letak penerapan sistem pelayanan satu jalur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.